Oke, Ustazah akan mulai share screen di PPT. Mute. Ya, oke. Nah, pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang how much and how many. Jadi, perbedaan penggunaannya how much dan how many. Mas, ini jangan dibuat mainan dong, jangan dicoret-coret ya. Ayo, jangan Coret-coret, usah coret-coret. Coret-coret dulu. Ayo, jangan dibuat mainan. Bentar, harus hapusnya. Kemarin buka Ustazah waktu Ustazah touring. Nah, ini kita akan belajar how much and how many. Apa itu how much and how many? Coret-coret. Jadi, how much and how many itu, ini teman-teman yang coret-coret. Ya Allah. Hapus. Ya, yang coret-coret ya. Di eraser. Coret-coretannya nggak jelas. Siapa sih? Siapa Betul, yang- Mbak Gita. Kalau masih seperti ini, Ustazah nggak mau mulai Zoom-nya loh ya. Yang coret-coret Saya- kayaknya punya Hei. jadi. Hapus. Hapus, woi. Ya, apa cara hapusnya? Teks informasi niku enten 3 jenis. Macam-macam. Teks informasi saged disampaikan ngangge lisan. Oke, sudah Ustazah mulai lagi. Saged disampaikan ngangge tertulis. Nah, hari ini kita akan belajar tentang how much and how many. Jadi, kita akan belajar perbedaan penggunaan how much sama how many. Di sini ada 3, ada how much, dan how many. Nah, how much yang pertama itu untuk menanyakan harga. Misalnya, ini ada pulpen. Ustazah tanya berapa harga pulpen ini, bisa menggunakan how much yang pertama. How much this pen? Berapa harga pulpen ini? Nah, untuk how much yang kedua itu adalah how much untuk menanyakan benda, yaitu benda uncountable. Uncountable itu apa, Ustazah? Uncountable itu adalah benda yang tidak dapat dihitung. Diingat-ingat ya, ketika ada kata-kata, ada huruf U sama N, uncountable berarti itu benda yang tidak bisa dihitung. Nah, noun ini artinya kata benda. Jadi, benda yang tidak dapat dihitung adalah uncountable noun. Sedangkan kalau how many itu untuk menanyakan benda yang dapat dihitung. Nah, sampai sini mungkin kalian masih bingung. Ustazah akan lanjut di slide selanjutnya. Ulang, Us. Nah, ini kalian bisa lihat di sini noun. Noun sendiri itu adalah kata benda. Kata benda yang mengacu pada orang. Nah, jadi kata benda itu bukan cuma benda aja. Jadi kata benda itu bisa ada orang. Orang itu juga termasuk kata benda. Place, coba dilihat. The word that refers to a person, animal, or thing. Jadi kata yang mengacu pada orang, tempat, hewan, dan benda. Jadi manusia, hewan, tumbuhan, bangunan itu semua termasuk kata benda. Ya, sampai sini paham ya? Noun itu apa? Nah, di sini dibagi menjadi 2 noun. Nounnya itu ada countable nouns dan uncountable nouns. Di sini, kalau countable nouns, diingat-ingat depan-depannya kalau C, berarti itu yang bisa dihitung. Yang ini ya, yang bisa dihitung. Tapi ketika uncountable noun, berarti bendanya tidak bisa dihitung. Oke, ingat-ingat, countable noun bisa dihitung, kalau uncountable noun tidak bisa dihitung. Ya, di sini paham? Oke, paham. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini Ustazah bahas tentang countable noun. Atau tadi apa countable noun? Countable noun adalah benda yang bisa dihitung. Nah, Ustazah bacakan dulu, items which can be counted, atau benda yang dapat dihitung. Contohnya seperti apa? Yang bisa kalian hitung dengan jari. Yang benar-benar kalian bisa hitung dan real bendanya. Seperti pulpen.
buku, laptop, HP. Ini ada contohnya, ada 1 apple, 2 tomatoes. Nah, jadi jelas, oh ternyata ada 2 tomat, oh ternyata apelnya ada 1. Nah, itu adalah contoh benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Nah, tapi benda ini kita bisa bedakan menjadi 2 lagi ya. Yang pertama adalah benda singular atau benda yang single, sendiri. Ya, diingat-ingat kayak pernah Ustazah jelaskan sebelumnya. Dan yang kedua adalah benda yang plural. Apa itu plural? Yang lebih dari 1. Contohnya yang singular. 1 chair, 1 kursi. A book, sebuah buku. An eraser, sebuah penghapus. Jadi pakai kata a atau an. Oke, sampai sini paham ya? A handphone, 1 car. Nah, itu adalah contoh singular atau contoh single, sendiri bendanya. Nah, yang kedua itu adalah contoh plural atau bendanya lebih dari 1. Nah, lebih dari 1 itu apa aja? Ada 2 cars, 2 chairs, 2 kursi. Nah, ketika kalian menggunakan plural atau bendanya lebih dari 1, jangan lupa untuk menambahkan imbuhan S di belakang bendanya. Ya, diingat-ingat nih, dilihat nih. 2 chairs, ada S-nya. 3 books. Ya, 10 boxes, 10 kotak. 4 shoes, ada 4 sepatu. 4 cars, ada 4 mobil. Ingat ya, kita paham ya, countable noun. Jadi benda yang bisa dapat dihitung dan jelas jumlahnya. Oke, selanjutnya ini adalah uncountable noun atau benda yang tidak bisa dihitung. We cannot describe its quantity because the form is too abstract. Nah, maksudnya apa ini Ustazah? Kita tidak bisa mengukur atau menjelaskan berapa banyak jumlah benda ini ketika bendanya berbentuk liquid. Apa itu liquid? Cair. Jadi benda yang tidak dapat dihitung adalah benda yang berbentuk cair, terus berbentuk serbuk, bubuk. Nah, itu yang tidak bisa dihitung. Contohnya apa nih? For example, contohnya ada water, ada sand, ada oil, ada coffee, ada milk, flour, sugar, dan lain-lain. Jadi ini adalah contoh. Ya. Bisa dijelaskan dulu nanti ya. Rebutan. Suaranya rebutan, Ustazah. Jalan? Suaranya rebutan. Suaranya nggak jelas. Silakan dibaca wacana Ya, Ustazah kencengin suaranya lagi ya. Jadi itu tadi adalah contoh benda-benda yang tidak bisa dihitung, yang berbentuk cair, bubuk atau serbuk. Kayak ini tadi kalian baca sendiri ada air, dan lain-lain. Nah, ini menggunakannya how much karena tidak bisa dihitung. Nah, bisa dihitung gimana Ustazah kalau saya mau menggunakan how many di kata-kata ini? Bisa, tapi kita menggunakan use partitive atau menggunakan satuan hitung. Satuan hitung itu contohnya seperti apa? Sesendok gula, segelas air, atau sepotong roti, terus sekotak coklat, gitu. Itu pakai satuan hitung. Ini, for example, ada a pinch of salt, atau sejumput garam, 2 glasses of milk, 2 gelas susu. Nah, kita menggunakan satuan hitung. Ya, selanjutnya. Nah, ini coba nanti yang ada di PPT ini semua kalian tulis di buku tulis ya. Ini adalah contoh penggunaan satuan hitung pada makanan, minuman, dan benda. Nah, ini ada satuan hitung contohnya. Untuk food, bisa kalian menggunakan slice. Kira-kira kalau slice itu bisa pasangannya apa?
Slice itu artinya sepotong atau selembar. Bisa a slice of bread, selembar roti. Nah, kalau a bar itu sebatang, itu bisa menggunakan a bar of chocolate atau sebatang coklat. Nah, ini coba kalian lihat dan kalian catat ya nanti di buku tulis. Terus kalau untuk drink, kalian bisa menggunakan glass, segelas, cup, secangkir, can, CAN itu artinya ya. Terus ditulis. Nanti aja Ditulis ya, tulisnya ya. Nanti Ustazah share di grup. Nah, terus ini ada thing atau benda. Kalian bisa menggunakan. Ini siapa ya yang masih coret-coret jadi nggak terlihat? Mbok. Sampun. Coret-coret. Coret-coret. Siapa sih? Hapus lah. Dengkal aku. Jangan coret-coret ya. Nah, Iya, ini siapa? nggak terlihat ini. Nah, Biar jadi Zaus kayak Zaus. bendanya itu ada bisa pack, sekotak, atau bunch, atau pinch, break, dan pair. Sampai sini masih bingung nggak? Tidak. Nih, langsung ke contoh ya kan, masih ada yang coret-coret. Jangan mainan itu dong, jangan dimainin Zoom-nya. Sudah kalian dengarkan aja. Nah, ini contoh how much yang menanyakan harga. Nah, itu to ask the price itu artinya untuk menanyakan harga. Ciri-cirinya gimana Ustazah? Kalau how much itu menanyakan harga, itu ada dalam bentuk percakapan. Jadi nanti contoh kalimatnya seperti ini. How much is a plate of spaghetti? Berapa harga sepiring spaghetti? It is 15.000 rupiah. Nah, jadi nanti akan ada jawaban nih, 15.000 rupiah menjelaskan harganya. Berapa 15.000 rupiah itu? Berapa ya 15? Nggak tahu. 15.000. Nah, itu ada tulisannya Rp 15.000. Harganya 15.000 rupiah. Nah, coba yang bawah lagi. How much is a slice of cheese? Berapa harga sepotong cheese? Apa cheese? Cheese itu apa cheese? Ya, berapa harga sepotong keju? It is 8.500 rupiah. Harganya 8.500 rupiah. Nah, itu contoh menggunakan how much ya untuk menanyakan harga. Nah, selanjutnya ini coba dilihat semua, ini bagian yang paling penting. Dilihat semua, diperhatikan. Ustazah tanya, water itu termasuk uncountable noun atau countable noun? Termasuk benda yang bisa Uncountable noun. Iya, pinter. Uncountable noun. Benda yang tidak bisa dihitung. Nah, ternyata water ini bisa menjadi countable, bisa menjadi benda yang dapat dihitung. Kayak sebelumnya sudah dijelaskan, ketika ditambahin partitif atau satuan hitung. Contoh ya ini ya, water. How much water do you drink? Berapa banyak air yang kamu minum? Nah, kita nggak tahu nih. Berapa banyak ya air yang diminum sehari? Bisa 1 liter, 2 liter, 1 galon mungkin ya. Tahu kalau dihitung. Nggak jelas berapa banyak. Bisa 1 gelas, 2 gelas, nggak jelas. Karena dia tidak menjelaskan satuan hitungnya. Cuman how much water. Nah, ketika dikasih satuan hitung, nah ini Ustazah kasih tanda merah, a glass of. Jadi, berapa? Waternya ada berapa? Satuan hitungnya water ada segelas. Berarti airnya ada berapa gelas? Ada segelas. Pinter, a glass of water. Baru kita pakainya how many. How many water do you drink? Berapa banyak air yang kamu minum? 1 gelas air. Ya.
Ketika ada satuan hitungnya sini, berarti baru bisa pakai how many. Contoh kedua lagi, sugar termasuk uncountable noun atau countable noun? Sugar termasuk apa? Halo, sugar? Mas Mirza, sugar termasuk apa, Mas Mirza? Benda yang dapat dihitung atau yang tidak dapat dihitung? Iya, kalau sugar itu artinya benda yang tidak dapat dihitung karena dia berbentuk bubuk. Tidak dapat dihitung sugar. Karena tidak bisa Mas Mirza menghitung satu butir-butir sugar gula, kan nggak bisa ya. Nah, kita pakainya how much. How much sugar do you need? Berapa banyak gula yang kamu butuhkan? Nah, nggak jelas nih. Mas Mirza mau minta gulanya berapa? 1 sendok kah? 1 karton kah? 1 mangkok kah? Nggak jelas ya sendok. Apa gulanya? Nah, supaya jelas kita pakai partitif. Tadi partitif. A spoonful. Nah, 1 sendok penuh gula. Berarti jelas. Oh, gulanya ada 1 sendok penuh. Baru pakai how many sugar do you need? I need a spoonful of sugar. Saya membutuhkan 1 sendok penuh gula. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, itu dulu saja penjelasan dari Ustazah penggunaan how much sama how many. Ada pertanyaan, nanti minggu depan kita masih bahas how much sama how many. Karena ini materinya cukup panjang, nanti biar Ustazah bagi 2 minggu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, untuk tugas sekarang coba dibuka halaman 3. Please open your book at page 3. Sudah halaman 3 yang ini? Oke, halaman 3 ini gampang. Kalian tinggal mencari partitif sentence-nya atau kalimat hitungnya. Ini yang masih coret-coret siapa ya? Kalian tinggal menuliskan di situ langsung di LKS nomor 1. Itu gambarnya roti. Kira-kira roti itu satuan hitungnya apa? Dicari di sini, di kotak sini ya jawabannya. Dan tugas yang kedua, kalian mencatat materi yang ada di PPT. Di PowerPoint ini nanti Ustazah akan jelaskan, akan Ustazah kirimkan, terus kalian catat sampai slide yang terakhir tadi, yang dalam kotak-kotak tadi loh. Nah, sampai sini aja. Sampai di chapter 4, tulisannya chapter 4 kalian tulis. Ya, nanti di buku tulis terus dikirimkan ke Ustazah beserta tugasnya ini. Oke, sudah? Any questions? Ada pertanyaan? Is there any questions? Coba dinyalakan chapter 4 semua. Kita mau tutup pelajaran bahasa Inggrisnya dulu. Kok cepet terus? Bagi waktu sama bahasa Arab. Lagi us. Oke, sudah dinyalakan ya. Oke, dinyalakan dulu nak sebelum Ustazah tutup. Nah, jadi itu tadi pembahasan how much dan how many. Nanti tugas yang pertama tadi apa? Mengerjakan LKS halaman 3 langsung di LKS-nya. Ditulis ya, Ustazah nggak mau nomor 1 kalian cuma tulis A atau B gitu. Ditulis langsung nomor 1 misalnya a bowl of soup ditulis. Terus tugas yang kedua, mencatat, writing, menulis catatan yang ada di PPT yang nanti sudah Ustazah kirimkan ke grup. Sampai chapter 4. Ya. Sampai sini paham tugasnya ya? Oke, sudah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan doa sesudah belajar. Doa sesudah belajar. Alhamdulillah.
Rabbil alamin. Segala Puji bagi Allah. bagi alam masa alam semesta. Amin. Attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bahasa Arab taus. Sekarang jangan